Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai estimasi densitas ya pada metode gaya berat. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya bahwa dalam pengolahan sampai ke CBA kita membutuhkan estimasi densitas pada Bogue correction maupun Tiran correction. Di sini kita lihat dulu rumus CBA itu adalah G-ops minus G lintang plus FAC minus BC dan plus TC. Nah, di sini yang membutuhkan densitas adalah BC, Bogue correction maupun Tiran correction. Maka kita perlu melakukan estimasi densitas. Biasanya kita kalau mau menggunakan angka tertentu, kita pakai angka densitas rata-rata bumi sebesar 2,67. Tapi untuk mendapatkan densitas yang diperoleh secara lebih akurat, maka kita perlu melakukan estimasi dengan beberapa cara ya, agar kita bisa mendapatkan nilai densitas yang sebenarnya ya di daerah tersebut berapa, mendekati berapa rata-ratanya gitu. Tidak hanya menggunakan yang rata-rata di bumi. Jadi referensinya adalah referensi densitas lokal di daerah penelitian kita itu berapa rata-ratanya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat mengulas lagi ya. Dalam koreksi data gaya berat ini yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mau melakukan pengolahan sampai ke komplit Bogue anomali, kita ingat-ingat lagi ya. Kita pertama perlu mendapatkan nilai G observasi, di mana G observasi ini didapat dari nilai pembacaan alat, kemudian dilakukan penghitungan sampai kita mendapatkan nilai percepatan gravitasi yang sebenarnya dari titik base yang sudah diketahui nilai percepatan gravitasinya berapa. Kemudian perlu juga dikoreksi dengan koreksi tidal dengan menggunakan salah satunya rumus Longman ini untuk menghitung koreksi terhadap posisi-posisi bulan maupun matahari terhadap bumi ya. Jadi setiap saat gitu posisinya berubah-berubah, keberadaan bulan dan matahari ini itu akan mempengaruhi nilai dari percepatan gravitasi. Kemudian ada koreksi drift. Ini berhubungan dengan pegasnya yang dipakai, maka ini perlu dikoreksi atau istilahnya itu kelelahan pegas ya. Jadi ini dikoreksi dari mulai pembacaan akhir, kemudian yang awal di titik base, titik yang sama, kemudian waktu ke terakhir dengan waktu awal ketika pengukuran ya. Nah, ini sudah dijelaskan ya sebelumnya karena pengukuran gravitasi bersifat looping ya, dari satu titik base kemudian nanti pas pulang balik lagi mengukur di tempat yang sama titik base tersebut gitu untuk melakukan koreksi drift. Oke, dari koreksi tersebut maka kita akan mendapatkan G observasi. Setelah kita mendapatkan G observasi ini, kita akan melakukan koreksi yang lain. Misalkan di sini ada koreksi lintang. Koreksi lintang kita berikan berapa posisi dari stasiun pengukuran kita. Ini di koordinat berapa, ini ditentukan untuk menentukan koreksi lintang ini berapa. Dan koreksi lintang yang kemarin sudah saya jelaskan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap nilai dari percepatan gravitasi di bumi ya. Jadi ini perlu dikoreksi. Kemudian free air correction ya. Di sini kita lihat bahwa membutuhkan elevasi. Jadi elevasinya itu berapa dari datum ya. Ini kita perlu cari tahu di titik-titik kita melakukan pengukuran. Kemudian di sini yang terkait dengan Bogue correction atau koreksi Bogue dan juga Tiran correction, maka ini perlu komponen rho ya kan. Perlu komponen rho di sini sehingga kita melakukan estimasi nilai rho-nya itu berapa, itu bisa dari sini. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara melakukan estimasi menentukan densitas batuan itu. Caranya yang pertama adalah menggunakan metode Parasnis, kemudian metode Nettleton, kemudian mengambil sampel di lapangan atau dari pengukuran borehole ya. Jadi dari data sumur. Nah, di sini yang kita akan lakukan atau teliti adalah bagaimana melakukan pengukuran dengan Parasnis dan Nettleton. Kalau mengambil sampel ya kan kita ambil kemudian dibawa ke lab. Nah, kita fokus ke Parasnis dan Nettleton ini, dan ini akan kalian
pelajari lebih lanjut, terutama kalian praktekkan ya nanti ketika praktikum. Nah, di sini saya kasih tahu bagaimana konsepnya ya. Ini adalah beberapa range densitas. Di sebelah kiri ini dia acuannya dari Telford, kalian bisa lihat-lihat. Jadi setiap batu itu mempunyai karakteristik densitas yang berbeda-beda. Dan ini perlu kalian pahami bagaimana batuan-batuan seperti sand, shell itu punya densitas yang bermacam-macam, berbeda. Kemudian batuan beku, kemudian batuan metamorf juga akan berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang apa itu metode Parasnis ya. Metode Parasnis ini dilakukan dengan cara melihat dulu, kita lihat dulu persamaan CBA itu seperti apa. Jadi melakukan estimasi densitas dari persamaan CBA itu, kita lihat dulu persamaannya kan. Nah, persamaan CBA ini adalah dari G-ops minus G lintang plus free air correction minus BC plus TC. Nah, kita kelompokkan dulu. Yang tidak memakai densitas itu bagian G-ops sampai ke free air correction atau 0,3085H. Kemudian yang memakai rho ini adalah BC dan TC, sehingga BC dan TC dijadikan di tempat yang sama ya di sini. Kemudian yang bagian G-ops sampai FAC ini ada di tempat yang seberangnya gitu. Kemudian di situ kita akan melakukan cross plot ya. Cross plot G-ops minus G lintang plus 0,3085H, dimana H-nya itu kan elevasi ya, ini sebagai komponen Y. Kemudian yang bagian BC-TC ini kan dari BC-nya kan ketemu 2pi gamma H, dimana 2pi gamma itu 0,04192, kemudian kan ada H-nya adalah elevasi. Kemudian dikurangi C-nya adalah konstanta. Konstanta itu ya karena dari 0,04191 per N-nya itu segmennya berapa ya yang akan dilihat. Kemudian ini adalah konstanta semua, angka semua ya, RL radius luar, kemudian RD dalam gitu. Kemudian Z-nya adalah perbedaan ketinggian antara ketinggian di radius yang di luar dengan titik pengukuran kita berapa perbedaannya, dan itu semua angka maka ditulis sebagai C. Nah, jadi di situ akan kita dapatkan ya 2pi gamma H minus C kurung tutup rho. Jadi rho-nya dikeluarkan dari BC maupun TC. Nah, dari angka tersebut dari 2pi gamma H minus C ini dijadikan sebagai X-nya, maka akan didapat G-ops sampai FAC itu sebagai Y, kemudian minus CBA sama dengan rho dikalikan X, dimana rapat massa atau densitas itu adalah gradien garis lurus dari plot X sama Y. Jadi kita melakukan plot dulu ya, nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Untuk lebih jelasnya lihat gambar yang di sini. Jadi ini adalah gambar grafik ya, di mana sebelah kiri itu sebagai Y-nya itu G-ops minus G lintang plus FAC-nya. Di situ kita hitung sehingga dijadikan sebagai Y. Kemudian di setiap stasiun mempunyai Y bermacam-macam berarti ya. Kemudian di sebelah bawahnya itu sebagai komponen X itu ada 2pi gamma H minus C. Ya, di situ kita plot juga berapa titik-titik X-nya di setiap stasiun. Setelahnya ketemu sebaran data X maupun Y di grafik tersebut, dan kita ambil garis lurus atau gradien ya. Kita lakukan regresi linear, kita lihat gradiennya itu sebagai nilai rho-nya. Ternyata setelah kita buat garis persamaan garis ya, garis linear, kemudian kita lihat ternyata punya persamaan tersebut adalah Y sama dengan 2,859X plus 47,61. Berarti di situ terlihat bahwa rho-nya itu sebesar 2,859 plus 47,61 ini, berarti rho-nya adalah 2,86. Dibulatkan ya. Oke, jadi setelah kita melakukan regresi linear ya dari
akhirnya bisa didapatkan persamaan linear seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat gradiennya itu sebagai nilai densitas. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita masukkan nilai 2,859 ini ke dalam persamaannya CBA. Jadi GOS minus G lintang plus FAC minus BC, di mana BC ini adalah 0,04192 kali H, maka rho-nya kita masukkan situ 2,859. Kemudian TC-nya yang menggunakan rumus menggunakan rho, maka rho-nya kita masukkan juga 2,859, sehingga kita akan mendapatkan nilai CBA pada titik-titik stasiunnya. Ya, seperti itu adalah metode Parasnis. Jadi nilainya bisa lebih tinggi daripada nilai rata-rata di bumi, bisa lebih rendah nilai rata-rata densitas di bumi. Maksudnya ada, kalau kita lihat kan nilai densitas rata-rata di bumi 2,67 kan. Nah, ini lebih tinggi, tapi bisa juga untuk daerah-daerah tertentu itu bisa lebih rendah. Ya, bisa cuma 2,3 gitu. Misalkan, dan itu berbeda-beda, makanya kita perlu melakukan estimasi ini agar bisa mendapatkan nilai densitas lokal di daerah penelitian kita gitu, untuk nantinya sebagai referensi menentukan komplit Bogey anomali di daerah tersebut. Ya, seperti itu. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi terkait kalau ada pertanyaan tentang ini. Oke, ini tentang Parasnis ya. Kemudian kita lanjut lagi tentang Nettleton. Jadi apa perbedaan Parasnis dan Nettleton? Kalau Parasnis tadi kita melakukan istilahnya menentukan densitas dari menggunakan persamaan CBA itu. Kita ubah, ada yang kita ubah jadi Y, ada kita ubah jadi X, kemudian dilakukan regresi ya. Kemudian bisa mendapatkan persamaan linear, dan kita estimasi nilai densitasnya itu dari gradiennya. Nah, kalau yang Nettleton ini beda lagi. Jadi kalau Nettleton ini melakukan estimasi ini menggunakan cross plot antara gravity profile, jadi nilai dari anomali gravity dengan nilai topografinya ya, dimana yang akan dicari itu yang tidak berhubungan, jadi nilai yang estimasi istilahnya densitasnya itu tidak berhubungan dengan nilai topografinya. Kalian bisa lihat misalnya ya, ini kita melakukan coba-coba dulu. Misal ini ada rho sama dengan 1,3, maka kita masukkan nih rho 1,3 ini ke dalam persamaan CBA sama dengan G ops minus G lintang, dan BC TC nya itu memakai nilai 1,3, maka akan ketemu di titik-titik ini. Ada beberapa stasiun ya, mulai dari kiri sampai ke kanan, di paling atas maka akan berbentuk seperti itu. Jadi ketika di stasiun 1 nih, ini kan mempunyai, kalian coba lihat juga di bagian topografi itu kan di bawah yang garis putus-putus tuh, itu punya ketinggian tertentu. Misalkan di stasiun 1 ini 470, kemudian stasiun 2 nya berapa, 400 berapa ini, 460-an gitu. Nah, ini diplot semuanya ya. Jadi nilai CBA nya berapa di titik-titik stasiunnya itu diplot seperti garis yang paling atas nih ketika 1,3. Terus ketika ngulang lagi ketika rho-nya 1,4. Jadi ini dicoba-coba, semakin detail ya semakin presisi tentunya. Ini 1,4 dicoba lagi menghitung dengan 1,4. Jadi CBA, GOPS ini, BC dan TC-nya dimasukkan nilai 1,4. Maka akan ketemu grafik di bawahnya. Itu sampai ke bawah sampai memakai 2,4 juga. 2,4 kita masukkan ke dalam persamaan ini. BC sama TC, akhirnya dapat sebaran CBA seperti itu. Nah, setelahnya apa yang kita lakukan? Kita mencari densitasnya. Kira-kira yang mana yang paling benar ya di antara 1,3 sampai 2,4. Maka kita cari yang paling tidak berhubungan dengan topografi. Kita lihat kan topografinya itu kan naik, turun, kemudian naik ya. Mana yang paling tidak berhubungan? Maka dia yang hasil dari anomali Bogey-nya ya, yang sudah dimasukkan nilai densitasnya sekian, itu yang paling tidak berhubungan dengan topografi. Yang mana yang tidak berhubungan? Maka dia yang paling smooth ya. Kalau yang
paling atas itu kan masih terpengaruh oleh topografi ya, jadi turun kemudian naik, atau yang paling bawah nih yang 2,4 ini juga masih terpengaruh ya, karena begitu berkebalikan bentuknya, jadi topografinya akan mempengaruhi nilai anomali graviti. Nah, kita mencari yang memang murni dari kita lihatnya tuh, oh ini hasilnya yang paling oke adalah yang paling tidak berkorelasi, itu dari Nettleton ya, jadi yang paling smooth kalau kita lihat secara kualitatif ya. Jadi ini berarti yang 1,9 ini paling smooth gitu. Jadi kita lihatnya seperti itu untuk menggunakan metode Nettleton ini. Kita coba-coba satu-satu, kemudian kita cari penampang mana yang paling smooth, yang paling tidak berhubungan dengan topografi yang seperti itu, yaitu turun naik naik turun kemudian naik lagi, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa oh iya di sini yang paling oke adalah yang 1,9. Kemudian ada contoh lain. Nah, contoh lainnya ini. Jadi kalau kalian lihat ya, itu topografi itu ada yang di bagian atas. Biasanya nanti dengan nilai observasi graviti itu akan berkebalikan. Jadi ketika topografinya tinggi, maka nilai dari observasi graviti ya atau GOBS itu menunjukkan nilai yang rendah. Memang seperti itu. Jadi berhubungan ya, titik di mana melakukan pengukuran bentuknya seperti apa, yang tinggi sama rendah itu akan mempengaruhi dari tentunya dari nilai graviti observasinya. Kemudian di sini kita bisa lihat ketika melakukan estimasi, kita mau mencari yang tidak terpengaruh oleh si topografi ini, maka kita mencari di mana yang tidak mengikuti itu, maka dicari yang paling smooth ya. Nah, di sini angkanya 1,9 ya, di bagian pertengahan gitu. Ini juga yang tadi yang saya jelaskan. Nah, itu secara kualitatif ya. Ini juga nih contoh secara kualitatif. Jadi ketika melakukan pengukuran di A ya, ini ada titik-titik topografinya ya, melakukan pengukuran seperti itu. Nah, ketika dilakukan estimasi nilai dari densitasnya berapa rata-rata di situ, maka yang akan diambil adalah yang bagian 2600 dalam kilogram per meter kubik. Itu yang paling optimum karena dia paling smooth penampangnya. Kalau yang lainnya kan naik turun, atau yang di bawahnya ini berkebalikan, berarti masih terpengaruh oleh topografi. Nah, di sini kita mau mencari yang mana dia tuh dari benar-benar densitas, tidak ada hubungannya dengan itu ya. Jadi yaitu adalah yang 2600 gitu. Kemudian yang di bagian sini nih, ini 1,8 sampai 2,8 yang mana? Berarti di sekitar yang paling smooth ini yang mana? Mungkin 2,3 gitu. Ini secara kualitatif gitu. Kalau yang cara yang lain gimana? Cara yang lain adalah dengan cara menggunakan matematis, yaitu menggunakan korelasi. Jadi kita mencari korelasi yang paling kecil antara nilai topografi atau elevasi itu dengan nilai Bogge anomali dengan menggunakan densitas tertentu ya. Contohnya ini di bagian sini kita coba nih. Jadi sekali lagi ya, kita lihat bahwa metode Nettleton ini secara kualitatif maka akan dipilih densitas yang mempunyai penampang anomali gaya berat yang smooth dibandingkan yang lain gitu. Oke, kalau secara kuantitatif maka dilakukan dengan melakukan korelasi. Ini misalkan ya, di bagian caranya melakukan korelasi, yang di sini ada stasiun 1 sampai 9. Kemudian di sebelah kanannya kalian bisa lihat itu ada elevasi. Elevasi 0 sampai 2,3. Kemudian ada anomali Bogge dengan rho 1. Ya, itu berarti kita lakukan, jadi CBA-nya kita masukkan nih nilai dari rho-nya 1 di Bogge correction maupun Tiran correction 82, sekian sampai 82,86 setelah dihitung Bogge anomalinya. Kemudian dengan angka 1,5 kita masukkan juga ke persamaan si CBA tadi ya. CBA tadi di sini kita masukkan lagi 1,5.
ketemulah angka-angka tersebut di stasiun-stasiun 1 sampai 9. Kemudian pakai yang 2, maka ketemu 82,13 sampai 82,67. Nah, setelah itu apa yang dilakukan, yaitu dengan cara korelasi ini secara matematis ya, dikorelasikan antara si Boge anomali dengan rho 1 ini dengan elevasinya, maka ketemu 0,261. Kemudian yang 1,5 juga dikorelasikan dengan elevasi, ketemu negatif 0,09. Kemudian dengan rho sama dengan 2 ini dikorelasi lagi, ketemu negatif 0,646. Maka korelasinya ini dicari yang mana? Dicari yang paling kecil gitu, yang arti tidak dalam artian tidak saling berhubungan antara satu dan lainnya ya, antara elevasi dengan akibat pengaruh si nilai densitas tersebut. Maka itu yang dinilai sebagai rapat massa atau densitas terbaik dari netleton ini. Kalau ini karena dia terlalu renggang harusnya, semakin rapat, misalkan nyobain rho sama dengan 1, kemudian rho sama dengan 1,1, rho sama dengan 1,2 dan lain-lain, yaitu akan lebih presisi. Kalau ini kan antara 1, 1,5 kemudian dengan 2. Nah, ini yang mana yang paling semut, yaitu dilihat sebagai secara kualitatif. Kita lihat dari buat penampang seperti ini, kita lihat secara kasat mata. Kalau ini secara matematis, pokoknya diambil mana yang semakin mendekati 0 gitu, karena mencari korelasi yang paling kecil. Ini plotnya, topografinya seperti itu. Kita akan bandingkan dengan plot dari anomali Boge dengan menggunakan densitas tertentu gitu ya. Ini densitas mulai dari 1 sampai ke 2. Oke. Selanjutnya, jadi setelah kita membahas tentang parasnis maupun netleton, nanti kalian akan kerjakan di praktikum juga nanti, biar kalian semakin paham gitu. Jadi semakin paham, kalian harus mengerjakan. Bagaimana sih sebenarnya mengerjakannya, itu akan dijelaskan di praktikum. Oke, jadi itu adalah cara terbaik ya. Jadi setelah kita dapatkan nilai tertentu, kita bandingkan juga nih, kita pakai netleton, pakai parasnis. Nanti mana yang terbaik yang dipilih itu perlu kajian khusus tentunya, atau perlu analisis khusus. Nah, ini nanti kemudian dipakai. Misalkan yang di bagian sini nih paling bagus nih 1,5 misal. Ya udah 1,5 itu akan dipakai ke penghitungan CBA yang sebenarnya yang ada di setiap stasiun. Jadi BC-nya pakai 1,5, TC-nya pakai 1,5, sehingga bisa mendapatkan CBA di masing-masing stasiun. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai CBA tersebut ya, maka kita akan lakukan pembuatan grading ya, bentuk peta 2 dimensi. Peta 2 dimensi ini peta 2 dimensi komplit Boge anomali. Perlu kalian ketahui bahwa nanti kalian ketika praktikum, kalian akan membuat pengolahan mulai dari GEOPS, kemudian kalian akan menghitung, mengestimasi densitas, dan juga akan melakukan penghitungan komplit Boge anomali. Kemudian kalian membuat peta seperti ini, di mana peta ini salah satu hasil dari kakak tingkat kalian ya, di sini di daerah panas bumi. Nah, ini kelihatan bahwa ada tinggian ya, anomali yang tinggi di sebelah kanan itu yang berwarna pink, kemudian bagian rendah itu yang berwarna biru, dimana titik-titik ukurnya ini adalah titik ukur yang dilakukan pengukuran di area situ. Jadi ada yang teratur, ada yang acak ya, ada yang sama sekali tidak ada pengukurannya ya. Jadi menggunakan teknik interpolasi. Nah, ini di mata kuliah geostatistika ya, bagaimana melakukan interpolasi. Bisa juga istilahnya ada kriging, co-kriging, dan lain-lain ya. Nah, kemudian tanda X ya, di keterangannya itu ada titik bor, di situ sudah ada dilakukan pemboran. Kemudian ini ada juga sampel batuan yang dibawa ke lab untuk diukur densitasnya berapa, ini yang kotak-kotak merah. Kemudian juga ada manifestasi mata air panas ya, di daerah situ yang berwarna kuning. Nah, ini adalah kelengkapan dari peta ini. Nah, ini perlu diketahui bahwa ketika melakukan pengolahan ini perlu mengestimasi densitas itu
tidak hanya dengan menggunakan sampel tentunya. Kalau sampel kan kita mengambilnya kan nggak semua area bisa kita ambil ya untuk kita bawa ke lab, maka perlu juga sembari melihat sampelnya berapa, kita juga perlu mengestimasi tadi dengan menggunakan parasnis maupun ledleton dengan melihat keseluruhan data di daerah tersebut, sehingga kita bisa melakukan estimasi mana densitas yang terbaik rata-rata daerah tersebut. Kita mau mencari anomali dengan referensi densitas yang ada di daerah itu gitu. Jadi seperti itu. Ini nantinya setelah dapat komplit boga anomali kita sudah buat dalam bentuk peta seperti ini, maka kita akan melakukan proses pengolahan lanjut ya. Jadi ini perlu kalian pelajari lagi untuk pertemuan minggu depan, bagaimana mengubah ke dalam peta regional dan residual. Apa itu peta regional dan residual? Jadi dalam hal CBA ini dia masih mengandung anomali yang dalam maupun dangkal ya, dan kita perlu pisahkan, dan teknik pemisahannya pun juga bermacam-macam, dengan ada moving average, kemudian ada polinomial, ada Butterworth, ada macam-macam. Dan nanti di pertemuan depan kita akan bahas yang mana yang mungkin secara umum mungkin biasa kita lakukan, dan kemudian dari situ kita akan bisa mendapatkan peta yang anomali regional, berarti dia akibat dari anomali yang dalam, kemudian residual yang berbentuk seperti ini berarti anomali yang dangkal. Jadi tergantung dari target penelitian kita, apakah penelitian kita ini cukup dangkal, maka kita hanya menggunakan, nantinya setelah kita pisahkan kita akan analisis lebih lanjut, melakukan pemodelan dengan peta ini seperti itu. Kalau tidak ya berarti kita bisa menggunakan peta CBA ini untuk nantinya kita proses entah itu menjadi ke SVD, peta SVD, atau juga bisa ke pemodelan gitu. SVD itu untuk melihat sesarnya, untuk melihat batas-batas sesarnya di mana aja, atau mendelineasi sesar. Jadi seperti itu untuk minggu depan, tolong kalian pelajari tentang bagaimana pengolahan lanjutnya, yaitu setelah dapat CBA melakukan pemisahan anomali, dan mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang itu. Jadi sebelum ke pemodelan kita melakukan pemisahan dulu anomali, kemudian nantinya kita akan membicarakan bagaimana melakukan modeling. Begitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.